Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah etika profesi pekan ketiga dengan topik nilai dan norma. Sesuai kontrak kuliah, nilai dan norma ya, pertemuan ketiga. Subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang biasanya ada pada diri seseorang yang merupakan bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan atau beliefs yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu yang relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai dapat diartikan sesuatu yang diinginkan, penting, dan memiliki arti, sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan. Bahasa lainnya bisa beliefs, bisa juga value. Jadi sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, ini ada suatu gambar. Ini adalah Gunung Krakatau ya. Saya lupa ini gedung apa. Ini ada fakta dan ada nilai yang terjadi pada gambar ini. Faktanya adalah ini gunung meletus yang berada di tengah laut mungkin ya, di suatu pulau di tengah laut, dan gunungnya meletus mengeluarkan lahar, mengeluarkan lava. Nah, tapi nilainya apa? Nah, nilainya bergantung pada berbagai macam orang. Kalau untuk petani, petani akan menganggap bahwa dia tidak memiliki nilai non-nilai ketika debu panasnya dimuntahkan itu mengancam hasil pertanian yang sudah hampir panen. Tetapi dalam jangka waktu panjang, tanah ternyata bisa bertambah subur akibat kejadian tersebut dan itu bisa menjadi nilai. Nah, tapi bagi tim pecinta alam, tim pendaki gunung, itu akan kecewa karena terpaksa harus membatalkan rencana mereka untuk mendaki gunung ketika gunung tersebut meletus dan itu berarti non nilai bagi mereka. Sedangkan bagi profesor geologi, bersama rombongan mahasiswa yang meninjau daerah tersebut, mendadak memperoleh objek penelitian yang tidak disangka-sangka sebelumnya, dan itu adalah nilai bagi profesor geologi tersebut. Nah, contoh ini cukup jelas untuk memperlihatkan perbedaan antara fakta dan nilai. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut ciri-ciri objektif saja. Perlu catat lagi bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terjadi gunung meletus dulu, baru muncul persepsi terhadap nilai-nilai dari gunung meletus tersebut. Terlebih dahulu ada fakta, baru kemudian mungkin penilaian terhadap fakta itu bermunculan. Nah, ciri-ciri nilai diantaranya adalah satu, nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai. Kemudian nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. Jadi sesuatu yang dia eager to do something ya. Dan bukan pendekatan yang semata-mata teoritis. Karena jika hanya teori ya berarti tidak ada nilai, tidak ada yang diperjuangkan. Nilai juga menyangkut sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek. Kayak tadi ya Gunung Merapi gitu, dia kan ya gunung aja meletus, tapi seseorang menambahkan ya nilai bahwa gunung meletus ini berarti atau tidak, bernilai atau tidak itu ya tergantung dari subjek tersebut. Karena objek yang sama bagi berbagai subjek dapat menimbulkan nilai yang berbeda. Nah, sedangkan ada yang disebut sebagai moral. Moral adalah dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin. Mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adab kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Nah, makanya nilai moral. Apa itu nilai moral? Nah, coba kalian definisikan ya dari yang tadi saya jelaskan.
mengenai nilai itu apa, moral itu apa, sehingga apa itu nilai moral. Itu ternyata punya ciri-ciri, di antaranya adalah yang pertama dia berkaitan dengan tanggung jawab kita. Jadi nilai ini bukan sesuatu yang semata-mata kita sukai saja gitu, tapi kalau nilai moral nih menyangkut tanggung jawab kita. Misalnya kita menganggap bahwa eh, bulu tangkis adalah hobi kita gitu. Itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Tapi ketika misalnya dia bukan menjadi tanggung jawab kita gitu ya, itu hanya hobi kita ya, itu sebetulnya bukan nilai moral gitu. Itu bukan sesuatu yang eh, bisa dikatakan bersifat formal ataupun mewajibkan itu, karena ya seseorang tidak ada tuntutan gitu dari dia menyukai bulu tangkis tersebut itu. Tapi ketika misalnya eh, yang berkaitan dengan tanggung jawab adalah misalnya nilai moral sebagai seorang pendidik gitu, sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen, maka ada tanggung jawab yang harus diemban oleh amanah tersebut gitu ya. Misalnya tidak boleh guru atau dosen menyiksa mahasiswanya misalnya. Itu kan berkaitan dengan tanggung jawab seseorang. Dan itu juga tentu akan berkaitan dengan hati nurani. Mewajibkan juga gitu ya. Maksudnya ketika itu adalah apa? Sudah menjadi suatu nilai bagi seorang pendidik, maka ya seharusnya dia akan melakukan sesuatu hal tersebut dengan baik gitu. Misalnya mendidik dengan baik dan sebagainya. Dan dia bersifat formal. Sedangkan ada yang disebut sebagai norma. Kalau secara bahasa itu dari bahasa Latin. Dan konon dalam bahasa Latin arti yang pertama adalah carpenter square, yaitu siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya, baik itu misalnya meja, bangku, kursi, dan sebagainya, sungguh-sungguh lurus. Nah, norma ini ada berbagai macam bentuknya. Misalnya ada norma yang menyangkut benda dan norma lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Contoh tentang norma yang menilai benda adalah norma-norma teknis yang dipakai untuk menentukan kelayakan sebuah pesawat terbang. Jika sesuai dengan norma-norma itu, pesawat boleh terbang. Jika tidak, pesawat harus diperbaiki dulu hingga akhirnya sesuai dengan norma yang berlaku. Norma yang menyangkut tingkah laku manusia juga ada banyak macamnya. Di sini kita bisa membedakan norma umum yang menyangkut tingkah laku manusia sebagai keseluruhan dan norma khusus yang hanya menyangkut aspek tertentu dari apa yang dilakukan manusia. Umum misalnya norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral. Nah, ini bersifat umum bagi setiap orang gitu ya. Pasti ada dia memegang norma kesopanan, memegang norma hukum, memegang norma moral. Walaupun mungkin ada ya di beberapa tempat itu perbedaan norma yang dianut seperti itu. Namun biasanya norma moral itu tidak akan jauh berbeda gitu. Apa yang dianggap sesuai dengan baik dan buruk itu biasanya dimanapun itu akan tidak akan jauh berbeda. Nah, sifat norma moral itu adalah objektif dan universal. Objektif ini maksudnya ya dia sesuai dengan apa ya objeknya gitu. Dia tuh eh, tidak subjektif gitu ya, tapi sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan universal ya semua orang pun akan merasakan bahwa ya norma moral itu di mana-mana pun akan sama, itu tidak akan jauh berbeda. Nah, ini kan teori-teori gitu ya, lebih banyak teori yang saya sampaikan. Nah, saya ingin kalian juga belajar dari kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Nah, tugas kelompok untuk
agar masing-masing dari kita bisa melihat gitu sebetulnya nilai-nilai itu seperti apa sih gitu. Mungkin masing-masing kita masih abstrak gitu ya. Sebenarnya nilai yang saya pegang itu apa gitu. Apakah kejujuran itu adalah sebuah nilai misalnya, ataukah eh, ataukah bukan misalnya. Nah, saya akan memberikan tugas ini. Jadi ini ada 10 video. Saya bagi ke 10 kelompok. Nah, setiap kelompok membahas satu video dan ceritakan isi dari video dan sampaikan nilai-nilai apa saja yang Anda dapat dari video tersebut dan buat dalam bentuk PPT. Deadline-nya Senin bisa ya, Senin 28 September pukul 23.59 di Google Classroom. Ya, ini videonya juga nggak terlalu rumit ya. Sejam nonton, sejam diskusi juga selesai sepertinya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Eh, Semoga ya mendapat insight ya tentang nilai-nilai ini, walaupun ya nilai itu biasanya terlihat dari keteladanan gitu, dilihat dari semangat dibandingkan dari teori-teori belaka gitu ya. Ini saya hanya mengungkit ya beberapa teori yang dari buku Etika Profesi, namun aplikasinya tetap akan kita rasakan dan kita nilai sendiri gitu dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.